Jigoku Raku adalah anime paling kasihan di beberapa tahun belakangan ini. Ya lu bayangin aja, Jigoku Raku ini dibandingin sama Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man sebagai salah satu dari The Dark Trio. Terus diadaptasi sama studio MAPPA, studio yang paling dikenal karena kualitas animenya. Jadi udah pasti Jigoku Raku bakalan rame dong. Kenyataannya Jigoku Raku malah ditayangin bersamaan dengan Kimetsu no Yaiba dan Oshinoko. Dimana waktu itu Oshinoko episode satunya viral banget dan diomongin di mana-mana. Tapi oke lah, Jigoku Raku lumayan sukses. Walaupun nggak sukses-sukses amat. Jadi MAPPA pasti belajar dari kejadian itu dan ngetayangin Jigoku Raku season 2 di musim yang sepi anime bagus kan. Yang bener aja lah MAPPA. Jarak di antara season 1 dan season 2 Jigoku Raku itu 3 tahun. Dan lu malah menayangkan Jigoku Raku season 2 bersamaan dengan Jujutsu Kaisen season 3 sama Frieren season 2. Yang bener aja lah. Winter 2026 itu adalah musim paling padat sama anime bagus. Bukan cuma JJK sama Frieren aja, tapi ada Fate Strange Fate, ada Oshinoko season 3, dan Fire Force final season. Jadi wajar aja kalau Jigoku Raku itu tenggelam. Kasian. Tapi kalau ada yang lebih kasihan dari Jigoku Raku itu adalah fans One Punch Man. Sekarang gua coba bandingin Jigoku Raku sama saudaranya, yaitu JJK dan Chainsaw Man. Jujutsu Kaisen season 3 bukan cuma gila adegan pertarungannya, tapi season 3-nya ini nyenik banget direksinya. Mulai dari koreografinya, pewarnaannya, pengambilan angle kameranya, itu kerasa kayak bukan anime battle shonen lagi. Jujutsu Kaisen season 3 itu udah ada di level yang sulit dicapai oleh anime battle shonen biasa. Chainsaw Man juga direksinya bagus. Banyak referensi film, kualitasnya udah kayak film. Banyak scene yang sebenarnya biasa aja tapi dibuat bagus. Kayak contohnya adegan si Aki yang minum kopi dan baca koran itu. Terus yang lebih gilanya lagi, movie-nya, Re:Zero itu kualitasnya gak main-main. Dari adegan pertarungannya, animasinya, pewarnaannya, ledakannya, ceritanya yang bikin galau, musiknya yang terngiang-ngiang mulu di kepala. Kerasa lah bedanya. Chainsaw Man bukan cuma anime battle shonen biasa, levelnya juga udah beda. Beda sama Jigoku Raku. Jigoku Raku tuh kayak dianaktirikan sama MAPPA. Sebenarnya ya, Jigoku Raku season 2 itu lebih bagus dari season 1-nya. Kerasalah ada peningkatan. Tapi begini masalahnya, animenya tuh kerasa kayak anime battle shonen biasa. Gak ada pembeda, gak ada yang ngebuat anime ini tuh unik dan stand out dibandingkan anime battle shonen lainnya. Tapi bukan cuma itu aja alasan kenapa anime ini kurang dapat perhatian. Menurut opini pribadi gua ya, Jigoku Raku ini nggak punya villain dengan ideologi ataupun desain karakter yang menarik. Villainnya ya gitu, desain karakternya biasa aja. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Kan gue jadi bingung ya. Di satu sisi gue pengen lihat villainnya dihajar, tapi di satu sisi villainnya pengen gue pompa. Desain villainnya pas berubah jadi bentukan monster juga biasa aja. Kurang menarik di mata gue. Ngeri sih ngeri, tapi kurang menarik. Coba gue bandingin sama saudaranya. Di JJK ada Sukuna, desain karakternya menarik banget. Jelas dan tegas. Selain itu ideologinya juga menarik, head on extreme. Ngelakuin hal yang dia suka dan gak peduli pendapat orang. Di Chainsaw Man udah jelas lah ya, karakter desainnya keren-keren, devilnya tuh keren-keren, kayak Katana Man ataupun Bomb Devil. Desainnya simple tapi keren. Sebenarnya gue ngerti sih kenapa desain villain di Jigoku Raku itu dibuat kayak gitu, dibuat ngeri dan aneh, supaya kerasa horornya. Lebih spesifiknya body horror. Ada yang bentukannya kayak bunga tapi punya kaki sama ekor. Ada yang badannya 2, kepalanya 1, tapi lehernya kecil banget, udah kayak ukuran orang Asia.
ada juga yang kayak jantung manusia dan punya sayap dari bunga. Meskipun begitu, ada juga hal yang gua suka dari anime Jigokuraku, khususnya di season 2-nya ini. Selain Yuzuriha yang pakai baju Chinese yang ngebuat ketegangan semakin menjadi-jadi, ada juga ya seperti biasanya ya, Jigokuraku itu pulaunya cakep banget, indah banget, ditambah nuansa Buddhisnya juga kental banget. Terus ekspresi karakternya yang di season 2-nya ini ada beberapa contoh ekspresi karakternya dibuat dengan garis-garis hitam yang tegas. Contohnya tuh si wajah si Taufa dan close up mukanya si Gantetsusai. Terus ada juga gurunya si Gantetsusai yang ngeluarin wisdom yang dalam banget. Mungkin lu gak akan ngerti apa yang dia omongin pas pertama kali denger. Tapi coba dah lu telaah pelan-pelan. Itu pasti berguna buat hidup lu. Bukan cuma bijak, dia juga keren padahal udah tua. Duduk di atas bebatuan dengan katananya ditambah pose ikoniknya. Anime ini bikin gue makin suka sama katana sih. Jadi buat yang punya katana nganggur gak dipakai, bolehlah kirimin ke gue. Gak usah dah katana asli, katana yang dari kayu juga boleh dah. Di season keduanya ini, Gore juga bikin ngilu. Kayak contohnya Gantetsusai yang ngecongkel matanya sendiri. Dan yang paling ngilu menurut gua, si ninja setengah gol ini yang gorok lehernya sendiri sambil bernyanyi. Itu ngeri banget sih. Adegan pertarungan Gabimaru ngelawan Shiran juga animasinya bagus dan apinya cakep banget. Ditambah ada juga karakter baru yang namanya Shugen. Dengan tipe desain karakter yang edgy gitulah. Dan ini karakter gila banget sih, brutal banget. Kayaknya dia bakalan jadi villain nantinya. Kesimpulannya, Jigokuraku itu sebenarnya anime bagus, khususnya season 2-nya. Tapi kalau dibandingin sama Jujutsu Kaisen season 3, aduh kasihan.